Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Farizal dari kelompok 8. Kebanyakan dari kita mungkin sudah sering mendengar berita tentang kasus pelecehan seksual, khususnya di Indonesia. Kasus pelecehan seksual di Indonesia memang tidak pernah berhenti terjadi. Di tiap tahun pasti ada saja kasus-kasus pelecehan seksual, baik di lingkungan sekolah dan kampus maupun di lingkungan luar. Kebanyakan dari kita pasti sudah geram dengan ini, karena tidak hanya korban yang merasa trauma, tetapi juga keluarga terdekat mereka tentu memiliki perasaan yang sama. Kasus pelecehan seksual yang terjadi baik di sekolah maupun di kampus mungkin sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Namun, kebanyakan dari para pelaku yang melakukan hal tersebut jarang sekali mendapatkan hukuman yang setimpal, malah cenderung dilepas oleh pihak yang berwenang di sekolah maupun di kampus. Lingkungan pendidikan memang belum bebas dari kekerasan seksual karena terjadi kenaikan di tiap tahunnya. Persentase terjadi pelecehan seksual di Indonesia paling besar terjadi di lingkungan kampus, di lingkungan pesantren, dan juga lingkungan SMA. Sangat diherankan memang, mana bisa lingkungan pesantren masuk ke dalam ruang lingkup pelecehan seksual. Kebanyakan yang kita ketahui, pasti lingkungan pesantren ini sangat ketat dan dibedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Pesantren juga menjadi tempat belajar agama. Seharusnya para guru di sana mengerti hukum agama yang berlaku jika melakukan hal tersebut. Di lingkungan kampus kerap terjadi pelecehan seksual, biasanya dengan modus saat melakukan bimbingan skripsi atau sekedar untuk memperbaiki nilai-nilai yang jelek. Kebanyakan dari korban terpaksa meladeni permintaan sang dosen karena terkadang ancaman yang diberikan tidak main-main. Di sekolah pun juga sering terjadi, baik antara murid dan murid atau guru dan murid. Biasanya jika terjadi antara murid dan murid, dilakukan oleh kakak kelasnya dengan adik kelasnya. Pelecehan seksual tidak hanya harus bersetubuh langsung, tetapi juga dengan cara catcalling, itu sudah termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Mungkin kebanyakan korban dari catcalling tidak menganggap hal itu berbahaya. Tetapi tidak sedikit para pelaku yang melakukan catcalling berujung melakukan hal pencabulan terhadap korban dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Biasanya orang-orang yang berani melakukan hal tersebut adalah oknum yang mempunyai kewenangan tinggi dan menggunakan kewenangannya secara semena-mena. Kita harus bisa jaga diri dari orang-orang seperti itu, dan jika kita harus bertemu atau menghadapinya, ada baiknya kita sudah siap secara fisik maupun mental untuk melawan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib. Kita juga jangan menutupi kejadian seperti ini, dan kita harus bercerita kepada orang terdekat kita, salah satunya orang tua, tentang kejadian seperti ini. Masa depan para murid atau mahasiswa masih sangat panjang, dan mereka juga merangkainya itu tidak sebentar. Seperti poster yang saya buat, jangan sampai masa depanmu hancur di tangan para pelaku pelecehan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.